warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon my students. Berjumpa kembali pada mata kuliah Bahasa Inggris Kimia. And this is the third meeting for us. And in this meeting, we will discuss about subject-verb agreement. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu mampu menjelaskan subject-verb agreement, dan yang kedua, mampu menerapkan aturan pada subject-verb agreement dalam suatu kalimat. Baik, kita mulai masuk ataupun membahas materi kita ya. Silakan simak penjelasan saya berikut ini. Pertama kita bahas mengenai definition. Apa artinya subject-verb agreement? Itu subject-verb agreement includes matching the subject with the correct form of a verb. Jadi di sini subject-verb agreement itu meliputi bagaimana kita membuat suatu subjek itu cocok dengan verbnya, dengan kata kerjanya. Karena di dalam bahasa Inggris, suatu subjek yang berbeda itu akan memiliki verb yang berbeda, bentuk verbnya yang berbeda. Ketika subjeknya tunggal, maka verbnya juga akan tunggal. Ketika subjeknya plural, ya, maka verbnya juga akan plural. Nah, jadi kalau singular, dia verbnya juga akan singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga akan plural. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali peraturan, ya, ada banyak aturan mengenai bagaimana kita caranya menentukan subject-verb agreement ini dengan benar. Mari simak penjelasan saya mengenai beberapa cara ya dalam menentukan subject-verb agreement dengan benar. Oke, kita masuk the rules of subject-verb agreement ya. Rules pertama yaitu jika subjek singular, maka kata kerjanya juga singular. For example, she writes every day. Di sini, she merupakan subjek, writes itu merupakan verb. She itu adalah subjek tunggal. Sehingga kata kerjanya, yaitu verbnya juga kita ubah menjadi kata kerja tunggal. Bagaimana cara mengubah kata kerja menjadi kata kerja tunggal? Itu dapat dengan menambahkan akhiran s atau is. Kata dasar dari writes itu adalah write, seperti ini. Kemudian untuk mengubahnya menjadi kata kerja tunggal, maka kita akan menambahkan akhiran s or is. Bagaimana cara mengubah kata kerja tunggal menjadi kata kerja? Bagaimana cara mengubah kata kerja menjadi kata kerja tunggal? Nanti akan saya berikan penjelasan, ya bukan penjelasan ya, tapi saya berikan materi dalam bentuk suplemen tambahan yang bisa saudara download di Bobaf nanti. Bagaimana cara membuat kata kerja menjadi kata kerja tunggal dengan menambahkan akhiran s or is. Oke. Nah, baik kita bahas coba soal berikutnya. Bukan soal, contoh berikutnya, ya. Contoh berikutnya misalnya kita membuat tunggal itu kan kalau nama seseorang juga tunggal. Seseorang itu juga tunggal, satu orang saja ya. Misalnya Ana. Ana read. Maka di sini jadinya read a book. Bagaimana cara mengubah Ana ini kan subjek tunggal. Read itu kita akan mengubahnya menjadi tunggal itu reads. Maka di sini Ana reads a book. Bisa dipahami? Ya. Ini merupakan contoh untuk jika subjek singular, maka kerjanya juga harus singular. Oke. Selanjutnya, the second rule. Jika subjek plural, maka kata kerjanya juga plural. Kita lihat example. They write every day. Kita tahu they itu adalah jamak. Sehingga ya they itu mereka, berarti they ini harus menggunakan kata kerja jamak.
Kata kerja jamak yaitu tanpa menggunakan imbuhan s or es. Maka di sini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. Di sini mereka menggunakan kata kerja write saja. Oke. Nah, tadi misalnya kita mau membuat contoh yang lain, yaitu misalnya we, kita. Kita juga adalah jamak. Sehingga di sini we read a book. Di sini subjek dan di sini adalah verb. Sama-sama plural dan plural. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjut pada aturan ketiga. Pada aturan ketiga ini, jika subjek dari sebuah kalimat terbentuk dari dua atau lebih kata benda atau pronoun yang diberi kata hubung and, subjek ini menggunakan kata kerja plural. Di sini ketika kita membuat subjek kita itu ada dibentuk dari dua kata benda ya ataupun pronoun yang diberi kata hubung and, ini yang perlu diingat, and, subjek ini menggunakan kata kerja plural. Mari simak example. The doctoral student and the committee members write every day. Di sini ada subjeknya ada dua, yaitu gabungan dari beberapa noun. Subjeknya itu the doctoral student. Ini subjek satu. Di sini ada subjek dua, the committee members. Ini adalah subjek dua. Karena di sini dihubungkan oleh kata hubung and, artinya mereka ramai kan? Kalau ramai artinya dia plural. Nah, kalau dia plural, maka kata kerjanya juga harus plural. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi di sini menggunakan kata write, not writes. Second example. She and her friends are at the fair. Dia dan temannya, berarti dia, perempuan dan temannya. Artinya ini subjeknya lebih dari satu. Subjek. Ini dihubungkan oleh kata dan. Kalau dan berarti barengan kan begitu. She and her friends are at the fair. Mereka pergi ke fair. Fair ini adalah pasar ya atau kayak kalau fun fair itu kayak seperti pasar malam, seperti itu. Fair itu kayak semacam pameran. Nah, itu juga. Oke, she and her friends are at the fair. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Sehingga di sini adalah menggunakan to be, are. Ini adalah verb. Kita tahu bahwa to be itu ada tiga, ada aim, is, and are untuk di present. Aim itu digunakan untuk to be I, ya, yang subjeknya I. Kalau is digunakan untuk yang singular, sedangkan are digunakan untuk yang plural. Bisa dipahami sampai di sini? Mari kita lanjutkan the fourth rule. Jika subjek memiliki dua kata kerja, maka kata kerja harus mengikuti subjek. Di sini jika kata kerjanya ada dua. Kita lihat example-nya ya. Okay, number one, interviews are one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants. Di sini subjek kita yaitu interviews. Interviews ini adalah subjek plural. Sehingga di sini ada dua kata kerja, yaitu kata kerja pertama, ada kata kerja kedua. Nah, di sini kata kerja yang kita gunakan itu harus mengikuti subjek kita. Karena subjek kita itu adalah jamak alias plural, maka kita harus menggunakan verbnya juga plural. Itu are and allow di sini. Bisa dipahami? Oke. Itu ya. Sekarang kita lanjut ya. Contoh yang kedua, an assumption. Nah, an assumption ini adalah subjek kita. Ada kata an di sini berarti dia ini tunggal. Maka
alias singular. Maka di sini kita juga harus menggunakan verb. Verbnya juga tunggal. Okay? An assumption is something that is generally accepted as true and is an important consideration when conducting a doctoral study. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik, kita lanjut kepada rule yang ke-5. Jika frasa terletak antara subjek dan verb, maka verb tetap mengikuti subjek, bukan mengikuti frasa. Kita masuk ke example. Oke. Di sini ada 2 example. Jika frasa terletak antara subjek dan verb, maka di sini kita lihat, ini adalah subjek, ini adalah verb. Ini adalah sebuah frasa, as well as the committee members. Oke. Maka di sini verbnya mengikuti subjek, bukan mengikuti bukan mengikuti frasa. Kita lihat di sini frasanya the committee members berarti banyak, ini adalah plural. Tapi kita tidak melihat ini frasanya, yang kita lihat adalah subjeknya. Subjeknya itu the student. Karena di sini adalah subjeknya itu tunggal, maka kita menggunakan juga verbnya tunggal. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita next. Contoh kedua, strategies. Strategies itu adalah subjeknya. Subjek ini jamak, sehingga kita menggunakan juga verbnya jamak. Sementara di sini ada yang namanya frasa. The teacher uses to encourage classroom participant. Arti di sini the teacher. The teacher itu adalah tunggal. Maka di sini harusnya kan tunggal kata kerjanya, tetapi kita tidak melihat frasa ini. Yang kita lihat adalah, ingat, yang kita lihat adalah subjeknya. Sehingga yang menjadi verbnya juga mengikuti subjeknya. Karena subjeknya strategies, strategies ini adalah subjek plural, maka verbnya juga plural. Bisa dipahami? Oke, kita next masuk ke 6 rules. Oke, jika 2 atau lebih kata benda atau pronoun yang diberi kata hubung or atau nor, subjek ini menggunakan kata kerja singular. Kita bahas example. Oke. The book or the pen is in the drawer. Ya. Buku dan pena di dalam laci. Maka the book or the pen ini dihubungkan oleh kata kerja or. Ini kan atau, buku atau pena ya di dalam laci. Maka di sini ada kata or, berarti one of the subject. Satu dari diantaranya kan begitu, the book or, buku atau pena. Maka kalau kata benda ini tadi dihubungkan dengan kata or, maka dia kita anggap tunggal. Ya, subjek ini adalah tunggal. Maka di sini verbnya kita juga menggunakan verb tunggal. Is. Ini lagi yang contoh kedua, the second example. The chairperson or the CEO. Maka di sini ada kata or. Di sini pasti menggunakan verbnya verb singular. Karena ini dianggap subjeknya singular. Ini berkebalikan ya dengan contoh yang di pertama tadi, itu ada and. Kalau di sini and, di sini and bukan or, maka di sana dianggap sebagai jamak. Karena ini or, maka dianggap sebagai tunggal. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita masuk ke 7 rules. Jika subjek terdiri dari kata benda atau pronoun singular dan plural dihubungkan dengan kata hubung or atau nor, subjek ini menggunakan kata kerja dengan mengikuti subjek terdekat. Example, the boy or his friends run every day. The second example is his friends or the boy runs every day. Di sini kita lihat subjek kita
itu ada pronoun singular dan plural. Ya, kemudian dihubungkan oleh kata hubung or. Ada singular, ada plural. Sehingga di sini subjek ini akan menggunakan kata kerja di mana kata kerjanya itu mengikuti subjek terdekat. Karena subjek terdekatnya itu adalah his friends. His friends ini adalah jamak alias plural, maka kata kerja yang kita gunakan juga plural. Oke, bisa dipahami sampai di sini? The second example, his friends or the boy runs every day. Karena di sini the boy itu adalah subjek yang terdekat dengan kata kerja, the boy itu adalah tunggal, maka di sini verbnya itu adalah verb untuk kata kerja singular. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, next we turn to the egg rolls. Oke, frasa each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, no one adalah singular. Jadi kita harus menggunakan kata kerja singular. Okay, look for the example. Each of the participants was willing to be recorded. Di sini each itu menyatakan singular. Maka di sini ya, each itu mengatakan singular, maka di sini kata kerjanya juga menggunakan singular. Karena di sini each, walaupun di sini subjeknya adalah the participants. Each itu artinya tiap-tiap, masing-masing partisipan. Artinya dia menjadi singular. Masing-masing participants itu kan berarti masing-masing dari banyak. Makanya di sini the participants, each of the participants was willing to be recorded. Karena menggunakan kata each, maka di sini menggunakan verbnya juga singular, tunggal. Okay, the second example, neither alternative hypothesis was accepted. Karena menggunakan kata neither, okay, di sini maka kita menggunakan kata kerja was sebagai kata kerja tunggal. Okay. Selanjutnya, I will offer a $5 gift card to everybody who participates in the study. Di sini ada kata everybody. Everybody itu adalah subjek singular yang membuat dia menjadi singular. Participants itu kata kerja singular. Oke, bisa dilihat. Maka di sini kita harus melihat bagaimana kecocokan antara subjek dengan verb. Oke. The last example, no one was available to meet with me at the preferred time. Di sini ada kata no one. No one ini menunjukkan kata kerja singular, menunjukkan singular, sehingga di sini kita menggunakan verbnya was sebagai pengganti verb tunggal. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini adalah the egg rolls. Oke, next we turn to the ninth rolls. Uncountable noun menggunakan singular verb. Uncountable itu berarti adalah kata benda atau benda yang tidak dapat dihitung. Oke, nanti saya juga akan memberikan suplemen materi mengenai uncountable noun. Ya. Example, education is the key to success. Education dikatakan sebagai kata kerja, kata benda yang tidak dapat dihitung karena kita tidak bisa menghitung education. Ya, maka di sini kata kerjanya adalah singular. The second example, diabetes affects many people around the world. Maka diabetes di sini adalah singular, ya, karena di uncountable noun maka menggunakan kata kerja singular. Affects.
The third, the information obtained from the business owners was relevant to include in the study. The information itu adalah kata uncountable noun, maka di sini menggunakan was. Kata kerjanya singular. Okay. Third, the research I found on the topic was limited. Penelitian ya, saya temukan ya on the topic was limited was. Sini kata kerjanya was karena di sini the research penelitian itu adalah uncountable noun. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini adalah contoh untuk yang the ninth rules. Okay, we turn to the 10 rules. Okay, 10 rules. Beberapa countable noun ya seperti earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents, and valuable merupakan plural subject sehingga harus menggunakan kata plural verb. Example, the earnings for this quarter exceeds expectation. Nah, earnings di sini adalah subjek untuk jamak. Maka verbnya juga jamak alias plural. The second example, the proceeds from the sale go to support the homeless population in the city. Di sini juga proceeds itu adalah subjek untuk plural, maka kita menggunakan kata kerja go sebagai plural, verb plural. Okay. The third, locally produced goods have the advantage of certain supply chains. Di sini juga ini merupakan countable noun, locally produced goods have. Kita menggunakan kata kerja have sebagai kata kerja plural. Oke, ini adalah the 10 rules. Okay, we turn to the 11th rule. Pada awal kalimat yang menggunakan kata there, verb yang digunakan disesuaikan dengan kata yang setelah verb. Ya, di sini there itu bukanlah menjadi subjek. Oke, yang menentukan subjek atau tidaknya itu adalah nanti kita lihat dulu kata setelah verbnya apa. Karena there itu ada there is, ada there are, ada there was, ada there were. Nanti setelah kata is, was, were, ya kemudian ada are, itu kita lihat kata bendanya apa. Setelah kita lihat kata bendanya apa, maka kita bisa menentukan verbnya. Oke, look for the example. There is little administrative support. Di sini administrative support, ya. Maka di sini kita memberi kata kerjanya itu verbnya adalah is, karena after kata kerjanya itu adalah administrative support, sehingga kita membuat dia menjadi tunggal. Administrative support itu adalah tunggal, maka di sini after there, setelah kata kerja there itu kita beri kata is, karena is ini menyatakan verb sebagai verb singular. Okay, the second example. There are many factors affecting teacher retention. Factors ini kan jamak, maka di sini kita menggunakan kata are. Are itu adalah to be untuk jamak. Maka there are many factors affecting teacher retention. Saya dipahami sampai di sini? Jadi kalau di sini saya close ini, ya saya tutup, maka di sini jawabannya are. Kenapa? Karena we look for the noun after verb, after the verb position. Setelah posisi dari verbnya itu seandainya ini kosong, maka kalau seandainya ini saya close, yang tertinggal hanya there, bla 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 bla, many factors affecting teacher retention, maka saudara akan lihatlah karena di sini many factors, berarti kan banyak faktor, itu berarti dia adalah jamak, maka di sini harus menggunakan are. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lihat contoh ketiga. Oh, hanya ada 2 contoh ternyata. Oke, kita turn to the 12
roles, yaitu collective noun seperti group, team, committee, family, and class menyatakan kumpulan banyak orang. Namun subjek ini menyatakan singular sehingga menggunakan singular verb. Ya, walaupun ini group, team, committee, family, class itu menyatakan kumpulan banyak orang, tapi ini menyatakan singular karena dia grupnya itu menjadi grup satu kesatuan. Oke? Ada pengecualian pada hal tertentu, tetapi itu sangat jarang terjadi. Example, the group meets every week. Karena the group di sini, ya berarti grupnya itu mungkin hanya satu, meets every week. Maka di sini menggunakan kata kerja singular. The committee agrees on the quality of the writing. Maka di sini di committee ini karena satu komite, maka dia menggunakan kata kerja tunggal alias singular. Oke, di group itu juga tunggal, the committee juga tunggal. Karena grupnya satu, the committee-nya juga satu. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai the rules of subject-verb agreement. Thank you very much for your attention. I hope you can understand about my explanation. Ketemu lagi untuk mengerjakan soal latihan supaya saudara lebih memahami mengenai materi subject-verb agreement. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.